Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini melalui channel Saifah Eduroom, saya akan melanjutkan materi mengenai neuroglia. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, kita sudah bahas mengenai neuron ya. Neuron itu adalah sel syaraf yang fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dan kemudian mengolahnya supaya kita bisa memberikan respon terhadap stimulus yang kita dapatkan dari lingkungan. Nah, ternyata penyusun sistem syaraf itu tidak hanya terdiri dari neuron atau sel syaraf, tapi ada unsur penunjang yang lain yang disebut dengan neuroglia atau sel glia. Ya, pada minggu hari ini kita akan melihat dengan lebih rinci apa itu glia dan juga fungsi-fungsinya. Nah, sebelum berangkat ke sana, seperti biasa, saya akan jelaskan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada minggu ini. Ya, yang pertama nanti kita akan bahas mengenai definisi dari glia tentunya ya, definisi dari glia. Kemudian kita akan lihat macam-macam glia, ya, apa saja glia yang ada di sistem syaraf pusat dan apa saja glia yang ada di sistem syaraf tepi, kemudian apa saja fungsinya. Ya, sebelum berangkat ke sana ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, definisi dan juga macam-macam dari glia. Kalau di pertemuan sebelumnya, saya jelaskan juga neuron ya, fungsinya, kemudian juga pembagian neuron berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan berapa banyak cabang yang keluar dari soma atau badan sel. Oke. Oke, hari ini kita akan lihat glia. Lihat dulu definisi dari glia. Ya. Nah, sebelum kita lihat definisi, mungkin kalian bingung yang mana sih sel glia itu ya. Ini ya kalau kita lihat, ini kalian perhatikan dulu gambarnya. Di dalam gambar ini terdapat dua buah neuron. Oke, ini yang pertama. Oke, dan ini adalah neuron yang kedua. Kita bisa lihat ya, kalau dari bentuknya neuron ini adalah neuron multipolar. Kenapa? Karena dari soma keluar banyak dendrit dan ada satu akson yang menjulur panjang. Yang ini juga sama ya. Jadi ada satu akson yang ini, kemudian satu akson ini, kemudian ini soma, dari soma keluar banyak sekali dendrit. Jadi ada dua neuron di sini. Nah, kemudian berapa banyak glia yang ada. Nah, kita lihat nih, ini ada satu jenis glia. Jadi glia ini sel-sel kecil ya, yang fungsinya memang menunjang dari neuron. Nah, ini jenis kedua ya. Ini sama ya. Kemudian ada yang ini yang besar. Oke, yang ini yang gede gitu ya. Nah, ini kemudian ada lagi yang inisial SWAN. Nah, ini adalah jenis-jenis neuroglia. Ya, jadi udah dapat ya gambaran gimana sih glia itu ya, bentuknya kayak apa. Nah, inilah bentuknya ya. Jadi bentuknya macam-macam ya karena fungsinya juga macam-macam gitu, banyak ya. Dan ternyata jumlah glia ini jauh lebih banyak loh daripada neuron di sel syaraf gitu ya. Bahkan bisa kita bilang 10:1 banyaknya gitu. Nah, ini ya udah dapat ya gambaran gimana bentuk dari glia. Nah, kita lihat dulu definisinya ya, secara umum. Baik, glia itu berasal dari kata nerve glue. Ya, kalau kita lihat glue ini kan artinya lem ya. Nerve itu artinya syaraf. Jadi neuroglia itu kalau dari kata bahasanya itu artinya adalah lem syaraf gitu. Kalau kita lihat lagi gambarnya kayak tadi. Ya, di gambar ini nampak gitu ya. Jadi glia ini seperti penghubung antara satu syaraf sama syaraf yang lain gitu. Ya, penghubungnya memang bukan di sinaps ya, beda lagi kalau kita lihat kemarin kan di ujung ini ada terminal akson. Ya, setelah terminal akson ini akan ada neuron yang baru kan gitu ya. Tapi ini bukan penghubung antara sinaps gitu, tapi penghubung antara niglet ya, menghubungkan langsung gitu ya akson satu dengan akson yang lain. Nah, makanya dikatakan glue gitu kayak saraf, kayak lem gitu kan. Nah, nama neuroglia ini pertama kali diperkenalkan itu tahun 1854 ya, udah lumayan lama, ratusan tahun lalu oleh seorang ahli biologi bernama Rudolf Virchow gitu. Dia menemukan di bawah mikroskopnya bahwa ternyata sistem syaraf itu tidak hanya terdiri dari sel syaraf saja atau tidak hanya terdiri dari neuron saja, tapi juga ada sel lain yang menunjang atau yang membantu kerja dari neuron itu sendiri yang disebut dengan neuroglia. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat.
Neuroglia ini tersusun atas berbagai macam sel yang secara keseluruhan fungsinya adalah menyokong, melindungi, dan berperan sebagai sumber nutrisi bagi sel syaraf. Jadi tetap ya, glia itu dia fungsi utama adalah untuk menunjang. Ya, fungsinya adalah sebagai penunjang kinerja dari neuron atau sel syaraf. Terdiri dari berbagai macam sel, seperti kita lihat tadi, jenisnya kan macam-macam ya. Ada astrosit, ada oligodendrosit, ada mikroglia, ada sel Schwann, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam ya, macam-macam glia itu. Kemudian dia ada di sistem syaraf pusat sudah pasti, dan juga ada di sistem syaraf tepi. Jadi seluruh tubuh kita ya, seluruh tubuh kita itu, sel syaraf yang seluruh ada di tubuh kita itu, baik di pusat maupun di tepi itu, juga terdiri dari neuroglia, nggak hanya neuron saja gitu. Nah, sel glia ini memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas neuron ya. Dan sel ini sangat penting bagi integritas struktur sistem syaraf dan bagi fungsi normal dari neuron itu sendiri gitu. Nah, nggak mungkin sel syaraf bisa bekerja dengan normal kalau nggak ada glia gitu ya, karena ada sel Schwann di sana, ada sel bumielin di sana yang fungsinya itu memang benar-benar mendukung supaya stimulus gitu yang kita dapat dari lingkungan supaya diproses bisa dengan sangat cepat kita memberikan respon, itu semua kinerja dari neuron dan juga glia gitu. Mereka nggak bisa kerja sendiri-sendiri, berintegrasi ya, integritas makanya disebutkan di sini menyatu satu gitu ya untuk menghasilkan sebuah respon atas stimulus yang kita dapatkan gitu. Nah ini ya. Nah, eh, neuroglia adalah sel penyokong untuk neuron-neuron yang ada di sistem syaraf pusat, dan nanti juga ada sel Schwann ya. Sel Schwann ini banyak ditemukan di sistem syaraf tepi. Gitu. Nah, neuroglia menyusun 40% volume dari otak. Ya, lihat ya berapa banyak dia berarti ya. 40% volume dari otak kita itu susunannya itu terdiri dari glia. 40% volume otak dan sumsum tulang belakang, medula spinalis itu sumsum tulang belakang. Jadi 40% ya 40% dari volume sistem syaraf pusat bisa kita bilang ya, karena medula spinalis dan otak ini adalah bagian dari sistem syaraf pusat, bisa kita bilang 40% dari penyusunnya itu adalah glia gitu. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan neuron, perbandingannya itu 10:1. Jadi ya 10 neuron, 10 neuroglia itu bisa jadi hanya ada satu neuron di sana. Komparasinya kayak gitu ya. Nah, tidak ada neuron, tidak seperti neuron, glia itu tidak membentuk atau mengeluarkan impuls syaraf. Ini bedanya. Jadi glia itu tidak menghantarkan rangsangan ya, nggak kayak neuron yang kita sudah lihat minggu lalu gitu. Ketika tegangan listrik yang dari stimulus yang diubah oleh sel saraf kita menjadi energi listrik itu masuk ke dalam dendrit, kemudian masuk soma, kemudian masuk akson, itu kan nampak ya tugas dari neuron itu adalah memang menghantarkan impuls gitu. Tapi glia enggak kayak gitu ya. Glia dia hanya membantu. Dia hanya membantu kinerja sistem atau kinerja dari sel syaraf. Jadi dia tidak mengeluarkan impuls, tidak menghantarkan impuls gitu. Tetap yang menghantarkan impuls itu adalah tugas utama dari neuron atau sel syaraf. Nah, sel ini berkomunikasi dengan neuron. Jadi mereka berkomunikasi dengan neuron, membantu neuron untuk menghantarkan impuls dengan lebih cepat, dan antar glia sendiri mereka berkomunikasi dengan sinyal kimiawi ya. Jadi ada zat-zat kimia gitu supaya mereka terhubung antara satu sama lain. Tadi kan kita lihat ya jenisnya banyak, astrosit, mikroglia. Jadi mereka berkomunikasi satu sama lain tuh untuk apa? Untuk mempermudah kinerja mereka dalam tubuh kita ini ya. Ya, itu dengan menggunakan sinyal-sinyal kimiawi. Jadi beda ya kalau kita lihat ya dari fungsinya. Kalau neuron memang fungsinya adalah untuk menghantar impuls syaraf sehingga sampai pada sistem syaraf pusat untuk diolah ya, kemudian dia akan berikan pada sistem syaraf tepi untuk diberikan respon. Kemudian juga kalau neuroglia ini dia tidak menghantarkan ya, tapi dia adalah membantu ya, menyokong, membantu kerja dari neuron gitu. Nah, ini ya fungsinya dari penjelasan saya tadi tentang neuroglia, kita bisa simpulkan bahwa ada empat fungsi dari glia. Yang pertama adalah dia menyediakan nutrisi. Nah, dia menyediakan makanan, ya, menyediakan makanan untuk neuron. Karena sel kita ini butuh makanan, butuh oksigen ya untuk menunjang supaya kinerja itu tetap prima gitu. Dan fungsi dari glia adalah
Salah satunya menyediakan nutrisi untuk neuron. Jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari gitu ya, kemudian itu akan diolah, akan masuk ke sistem pencernaan, kemudian sistem pencernaan akan memilih mana sari-sari makanan yang betul-betul ekstraksi yang paling sehat, kemudian yang sisanya akan dibuang ke sistem pembuangan gitu, ekskresi ke sistem metabolisme ini. Kemudian ketika tugas mereka sudah mengekstraksi sari-sari makanan, kemudian akan diberikan ke sistem transportasi. Nah, darah salah satunya adalah sel utama ya. Sel darah ini adalah sel utama yang menunjang kinerja dari sistem transportasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, darah inilah yang kemudian akan mengalirkan seluruh sari-sari makanan yang sudah diekstraksi di sistem metabolisme tadi untuk diberikan kepada sel yang ada di seluruh tubuh gitu. Termasuk sel saraf salah satunya gitu. Jadi sudah ekstrak tadi yang diperoleh kemudian akan diambil oleh sel saraf yang kemudian sari-sari makanan tadi akan akan menunjang kinerja mereka. Makanya konsumsi makanan-makanan seperti yang mengandung omega 3 dan lain sebagainya itu adalah makanan yang menunjang kinerja otak gitu. Salah satunya adalah neuron gitu ya. Jadi pengaruhnya semua ke sana gitu. Kemudian mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, neuron dengan adanya neuron dan juga glia ini kita menjadi mampu gitu untuk mengolah informasi yang ada di lingkungan kita gitu ya. Misalnya seperti kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu ya dengan lidah, kemudian mencium sesuatu gitu. Kemudian kita juga memilih gitu, seperti ketika kita sedang fokus atau konsentrasi, kita memberikan perintah kepada otak kita untuk fokus pada satu hal dan mengabaikan hal-hal yang lain yang nggak perlu dijadikan prioritas, misalnya di saat kita sedang butuh konsentrasi. Nah, disinilah pentingnya gitu ya. Jadi sistem syaraf di sana bekerja, sel syaraf di sana bekerja ya untuk keseimbangan atau homeostatis ya untuk supaya tubuh kita itu seimbang. Kemudian kapan kita perlu istirahat, kapan tubuh kita nanti perlu distimulasi dengan sistem syaraf simpatik seperti itu. Jadi itu ya, jadi fungsi-fungsi inilah yang kemudian ini unit yang paling kecil loh, unit yang paling kecil lah karena kita bicara tentang sel. Jadi ini unit yang paling kecil mereka bekerja sama dalam jumlah yang sangat-sangat banyak untuk menghasilkan sebuah respon di dalam bagi tubuh kita gitu. Kemudian fungsi lainnya adalah membentuk selubung mielin. Kalau kalian masih ingat materi yang saya jelaskan minggu lalu tentang neuron gitu, ada salah satu organel dalam neuron itu adalah selubung mielin ya. Selubung mielin yang menutupi akson atau menutupi neurit supaya neurit itu nggak mudah putus gitu. Selubung mielin ini kan terdiri dari lemak yang dia kemudian menggulung gitu di akson. Fungsinya adalah untuk mempercepat rangsangan transmisi rangsangan atau transmisi impuls gitu ya. Jadi salah satu tugas neuroglia ini adalah membentuk selubung mielin. Kalau kita lihat nanti di jenis-jenisnya, selubung mielin ini dibentuk oleh oligodendrosit gitu. Oligodendrosit itu kan seperti sel glia yang paling besar tadi. Kemudian dia punya banyak sekali tangan, kaki. Kemudian untuk mengelem, kan tadi fungsi glia pertama kan untuk lem ya, glue. Untuk merekatkan antara satu sel syaraf dengan syaraf yang lain, dia menempelkan atau menggulungkan tangannya itu pada akson. Dia gulung berlipat-lipat, dia gulung sampai dengan tebal. Nah, gulungan-gulungan yang dibentuk oleh oligodendrosit ini adalah selubung mielin tadi, gitu ya. Dari sanalah datangnya selubung mielin sumbernya ya. Kemudian fungsi yang keempat adalah untuk berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem syaraf. Jadi dia ikut berpartisipasi, tapi bukan tugas utama dia. Tugas utama dia tetap dia membantu sistem syaraf. Transmisi sinyal ini adalah tugas utama dari neuron. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi inilah fungsi dari neuroglia. Ada 4, kemudian juga dia perannya adalah untuk membantu kinerja dari neuron ya. Kalau kita lihat arti katanya, neuroglia ini artinya adalah nerve glue atau lem syaraf. Oke. Baik ya. Berikutnya kita akan lihat jenis-jenis glia. Tadi di slide-slide awal saya sudah paparkan ya gambar, saya sudah perlihatkan gambar
jenis-jenis jadi glia. Ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasan dari masing-masing jenis itu dan glia apa saja sih yang ditemukan banyak di sistem syaraf pusat dan glia apa saja yang ditemukan di sistem syaraf tepi gitu. Ya, kita lihat dulu yang pertama, yaitu glia yang ada di sistem syaraf pusat. Yang pertama adalah mikroglia. Sesuai dengan namanya mikro. Mikro ini artinya kecil, jadi glia yang ukurannya kecil. Yang mana dia? Kalau kita lihat di gambar ini, yang kecil ini. Oke, ini dia ya. Jadi ini adalah mikroglia. Nah, ini adalah mikroglia. Bisa lihat ya di yang mana neuron dan yang mana neuroglia di gambar ini ya. Di sini kelihatan ada dua neuron ya, neuron dengan tipe multipolar, ini satu lagi, dan kelihatan ya gimana ini saling terhubung ya. Gimana glia itu kemudian merekatkan satu neuron dengan neuron yang lain. Oke, kita lihat dulu mikroglia yang kecil ini ya. Nah, mikroglia ini adalah tipe sel glia yang merupakan bagian dari sistem imun. Nah, ternyata glia ini fungsinya adalah untuk sistem imun syaraf gitu. Karena apa? Karena si glia ini, mikroglia yang kecil ini fungsinya adalah untuk membersihkan komponen-komponen yang dapat mengancam sistem syaraf. Jadi kalau ada racun gitu ya, ada racun ini glia ini kan kelihatan ya kayak akar, semacam akar nih, tangan-tangan yang banyak. Jadi ketika misalnya dia mendeteksi ada racun atau ada sel syaraf yang sudah mati, itu kan perlu dibersihkan ya, perlu dibersihkan untuk kemudian dibawa ke sistem ekskresi untuk dibuang gitu, dikeluarkan dari tubuh. Nah, dia membersihkan seperti vacuum cleaner gitu, dia memasukkan akar-akar ini, akar-akar yang ada di luar badannya itu dia masukkan ke dalam gitu, bisa kebayang ya, kemudian dia menggelinding gitu, berputar untuk membersihkan. Jadi emang kayak vacuum cleaner yang ada di sistem syaraf pusat. Ya, dia sistem imun dia yang berperan gitu. Dia membersihkan sistem-sistem syaraf ini kalau ada hal-hal yang terdeteksi sebagai racun, kemudian juga dia membersihkan kalau ada sel-sel syaraf yang sudah mati gitu ya, dibersihkan, dikeluarkan dari dalam tubuh. Dia akan berikan ke sistem ekskresi untuk dibuang gitu. Nah, mikroglia akan mengalami proses inflamasi atau proses degenerasi. Nah, dia juga akan mengalami yang mempengaruhi sistem syaraf pusat. Ya, namanya juga sel ya. Sel itu dia juga akan mengalami penurunan fungsi dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian kinerja karena dia ini bisa mempengaruhi kinerja dari sistem syaraf pusat gitu. Nah, ini ya kalian bisa lihat ya, ini yang kecil ini ya, ini adalah mikroglia. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya akan lanjutkan ke jenis yang kedua. Nah, oligodendrosit. Nah, ya oligodendrosit kalau kita lihat di sini ini dia. Oke, ini dia oligodendrosit. Yang paling besar ini ya, yang tonjolannya gede gitu, mirip seperti saumanya neuron ya, mirip. Nah, kalian bisa lihat dia punya tangan ya, dia punya tangan semacam tangan ini, kemudian tangannya ini dia putarkan atau dia rekatkan pada neurit, pada akson ya, lihat nih ya, dia direkatkan, digulung-gulung itu, digulung-gulung seperti ini, digulung-gulung. Nah, gulungan-gulungan inilah yang kemudian terbentuk dari selubung-mielin. Ya, kalau kita lihat ini kan selubung-mielin ya, selubung-mielin. Jadi selubung-mielin tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kebentuk dari oligodendrosit ini, dari oligodendrosit yang kemudian merekatkan atau menggulung tangannya gitu pada akson atau neurit supaya membantu neurit ini kuat ya. Kalau enggak kan dia tipis, bisa rentan putus sehingga bermasalah ketika transmisi impuls tadi ya. Nah, ini ya oligodendrosit. Oligodendrosit merupakan sel yang berperan untuk membentuk selubung mielin ya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, dengan adanya selubung mielin tadi kan impulsnya menjadi lebih cepat ya karena terlindungi gitu. Jadi dia nggak keluar sinyalnya dari akson gitu. Oligodendrosit ini bisa dikatakan mempunyai fungsi yang sama seperti sel Schwann. Nah, mirip nanti fungsinya seperti sel Schwann, tapi sel Schwann itu nanti banyak ditemukan di sistem syaraf tepi. Kalau di sistem syaraf pusat itu banyaknya adalah selubung mielin gitu. Selubung mielin dari oligodendrosit ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sistem syaraf pusat oligodendrosit yang menjalankan fungsi, tapi kalau di sistem syaraf tepi yang menjalankan fungsinya adalah sel Schwann. Ya, oke. Berikutnya adalah astrosit. Nah, astrosit kita lihat di sini, astro. Ini dia, yang warna hijau ini ya, ini adalah astrosit.
jenis yang lain. Nah, seperti namanya astro itu kan artinya adalah bintang ya, karena dia bentuknya seperti bintang kalau bisa dilihat ini, walaupun kalau kita lihat ya lebih dari 5 ya ininya seginya, tapi bentuknya menyerupai bintang. Sid itu artinya adalah sel. Jadi sel yang menyerupai bintang itu namanya astrosid. Kemudian astrosit ini adalah sel yang paling banyak ditemukan di sistem syaraf pusat. Ya, sel ini punya fungsi yang penting yaitu menyatukan antar neuron, ya mengkonekkan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Oke. Kemudian nih kita bisa lihat juga astrosit ini bisa dia menempel pada pembuluh darah, ini pembuluh darah ya. Kemudian memperbaiki cedera pada otak kalau misalnya ada kerusakan atau misalnya ada lesi atau luka ya pada sistem syaraf pusat, di sini adalah ada astrosit yang membantu untuk memperbaikinya. Kemudian berperan dalam aktivitas neurotransmitter ya. Nah, dia juga berperan dalam aktivitas neurotransmitter ketika di ujung ini kan ada sinaps ya, ini di sinaps. Ya. Nah, sinaps-sinaps ini kemudian ketika terjadi perpindahan impuls dari neuron satu ke neuron berikutnya, ya di sini juga ada peran astrosit untuk mempercepat proses terjadinya perpindahan neurotransmitter agar energi listrik berubah menjadi energi kimia, dan energi kimia ini berubah lagi nanti ke energi listrik saat memasuki neuron berikutnya. Nah ini ya astrosit. Kemudian yang terakhir adalah sel ependim, ini dia. Ya, sel ependim ini adalah melapisi. Jadi dia fungsinya adalah untuk melapisi otak dan juga melapisi otak dan juga sumsum tulang belakang, medula spinalis, yang fungsinya adalah dia ini membentuk cairan cerebrospinal. Jadi gini ya, penyusun otak kita ini, posisi otak ini nggak menempel sepenuhnya pada tengkorak ya, tapi dia itu mengambang. Nah, mengambang itu salah satu yang membuat mengambang itu karena adalah cairan cerebrospinal. Bisa kalian bayangkan kalau misalnya di lautan, gitu ya, di lautan agar kapal itu nggak karam atau tenggelam itu kan ada air laut ya. Bayangkan kalau nggak ada air laut maka kapal itu nggak bisa berlayar. Dengan adanya air kemudian kapal itu bisa mengapung sehingga dia bisa sampai dari ke satu tujuan gitu. Itu sama juga itu kalau kita pikir logikanya kayak otak gitu kan. Jadi otak ini mengapung, berat dia ya. Bayangkan kalau misalnya nggak ada cairan cerebrospinal, maka di kepala kita ini ada sekitar berapa kilo berat dia gitu. Minimal bisa kita bilang mungkin 2,5 kg beratnya gitu otak. Bayangkan kita seperti menanggung beban di kepala 2,5 kg itu kan berat ya. Jadi dengan adanya cairan cerebrospinal ini, otak kita itu di dalam tulang tengkorak itu mengapung sehingga bisa mengurangi beban, bukan beban beratnya tetap 2,5 kilo contohnya tadi, tapi terasa di kita itu nggak seberat itu gitu. Ya, dan salah satu sel yang fungsinya itu membantu produksi dari si cairan cerebrospinal ini adalah sel ependim ini gitu ya. Jadi ini fungsinya adalah dia untuk membantu produksi cairan cerebrospinal. Dan selain untuk tadi ya, cairan cerebrospinal ini juga untuk melindungi atau menjadi bantalan dari otak gitu, dan juga medula spinalis. Jadi kalau misalnya kebentur nggak langsung otak, tapi salah satu ada cairan pelindung gitu ya. Cairan pelindung ini adalah cairan cerebrospinal. Lihat cerebro ya. Cerebro itu artinya adalah otak, spinal artinya adalah sumsum tulang belakang. Jadi cairan yang ada di otak dan sumsum tulang belakang, cerebrospinal. Biasanya sering disingkat juga cerebrospinal, lupa saya, disingkat juga kalau saya nggak salah ya, cerebrospinal atau CCS kalau saya nggak salah ya. Jadi intinya adalah cairan cerebrospinal ini adalah cairan atau semacam bantalan yang berfungsi untuk melindungi sistem syaraf pusat. Oke, baik ya. Jadi itu adalah jenis-jenis neuroglia yang ada di sistem syaraf pusat. Tadi yang pertama ada mikroglia, ini yang kecil ini mikroglia. Kemudian yang kedua ada oligodendrosit, kemudian ada astrosit, dan yang terakhir ada sel ependim. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan lanjut ke neuroglia yang ada di sistem syaraf tepi. Yang tadi neuroglia yang ada di sistem syaraf pusat. Nah, ini
Yang pertama adalah SELS1, ini dia. Ya, ini dia SELS1 ya. Jadi ini adalah salah satu contoh neuroglia yang ada di sistem saraf tepi. Fungsinya mirip seperti oligodendrosit, tapi oligodendrosit ini tadi ada di sistem saraf pusat. Kalau di sistem saraf tepi itu fungsinya dijalankan oleh SELS1. Jadi SELS1 merupakan jenis sel glia yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk selubung mielin. Ya, dia membentuk selubung mielin juga ya. Kalau oligodendrosit tadi kita bisa lihat jelas ya, dia membentuk selubung mielin, tapi selubung mielin yang dia bentuk itu ada di sistem saraf pusat. SELS1 juga sama ya, dia membentuk selubung mielin, tapi selubung mielin yang dibentuk adalah pada sel yang ada di sistem saraf tepi gitu. Penemunya adalah Theodor Swan, makanya diberi nama SELS1 ya, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. SELS1 memungkinkan terjadinya transduksi sinyal elektrik dari dendrit menuju akson. Jadi dia membantu proses aliran impuls listrik ya dari dendrit dari dendrit ini menuju ke akson gitu. Pada sistem saraf pusat tugas dari SELS1 dijalankan oleh oligodendrosit. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah selubung mielin. Ini selubung mielin adalah salah satu juga neuroglia yang banyak ditemukan di sistem saraf tepi. Nah, selubung mielin adalah lapisan yang melingkari akson secara konsentris, secara terpusat gitu ya. Ini ya, ini tadi warna biru ini adalah selubung mielin. Pada susunan saraf pusat, selubung mielin ini dibentuk oleh oligodendrosit seperti yang tadi udah dijelaskan, sedangkan pada sistem saraf tepi ini dibentuk oleh SELS1. Oke, salah satu fungsinya adalah untuk insulator kawat listrik. Jadi dia melapisi ya, melapisi kayak kalian bisa bayangkan kayak misalnya kita sedang ada kawat listrik gitu. Kawat listrik di dalamnya kan kalian bisa lihat ada semacam kayak kawat-kawat kecil, timah kecil yang warnanya kekuningan gitu ya. Kemudian kan kita menutupnya dengan plastik ya, plastik warna hitam itu selubung listrik itu. Nah, bisa dibayangkan contohnya kayak gitu. Jadi betapa tipisnya si akson itu ya. Kalau kita bayangkan kumparan kuningan yang ada di dalam kawat listrik gitu kan. Nah, itulah fungsinya kemudian dilapisi sama plastik yang panjang gitu ya, kabel listrik supaya transmisi sinyal itu menjadi lebih cepat dan terfokus gitu ya, terfokus pada ini, jadi dia tidak bocor gitu, tidak bocor kemana-mana gitu. Arus listrik meloncat dari satu nodus ranvir ke nodus ranvir berikutnya. Nah di sini kan nanti ada ini ya bagian yang tidak ditutupi oleh si selubung mielin ini namanya adalah nodus ranvir kan ya, bagian dari akson yang tidak tertutupi. Nah, ketika udah lewat sini, kemudian ketika di nodus ranvir dia akan loncat. Sini nodus ranvir loncat lagi, begitu seterusnya. Dengan demikian kecepatan rambat dari sistem saraf yang bermielin, yang punya selubung mielin ini akan lebih cepat dibandingkan dengan saraf yang nggak punya nggak punya selubung mielin gitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi dari selubung mielin, ya. Jadi satu sistem saraf itu, yang namanya sistem itu kan terdiri dari banyak hal ya. Ada organ pendukung utama ya, seperti otak dan sumsum tulang belakang, ada kelenjar juga, ada otot di sana ya, kalau di sistem saraf tepi. Dan juga ada sel-sel pendukung yang memang bekerja dari unit-unit terkecil, yaitu neuron. Neuron juga dibantu oleh sel penunjang yang lain yang namanya adalah neuroglia. Nah, neuroglia pun dibagi-bagi lagi fungsinya ya. Dibagi-bagi lagi berdasarkan fungsinya. Ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia, sel Schwann, selubung mielin hingga sel ependim gitu. Jadi semuanya itu punya fungsinya masing-masing yang ternyata kalau digabungkan semuanya bekerja ya, itu membantu kerja dari sistem saraf itu sendiri gitu. Seperti saya sudah sebutkan di minggu lalu, mereka bekerja dengan sangat cepat gitu. Saya menjelaskan seperti ini lama gitu ya, proses step by step satu-satu. Tapi ketika dijalankan itu sepersekian detik malah ketika kita mendapatkan informasi dari lingkungan, contohnya kayak kita mendapatkan cahaya masuk ke retina, kemudian dari cahaya itu kita bisa lihat itu benda apa di depan. Kita bisa kemudian berbicara, oh itu adalah tanaman misalnya, oh itu adalah
TV, oh itu adalah HP, oh itu adalah ini. Nah, itu kan semua proses dari kerja sistem syaraf itu, segitu cepatnya. Mmm, kinerjanya. Seperti saya bicara sekarang, itu semua semua sistem yang ada di dalam tubuh kita, semua sistem syaraf yang ada dalam tubuh kita itu bekerja. Saya bisa melihat slide yang ada di PowerPoint, kemudian saya di saat yang bersamaan bisa bisa mendengar, saya bisa mendengar suara saya dan lain sebagainya. Saya bisa melihat apa saja yang ada di sini gitu. Nah, itu adalah kerja dari sistem syaraf yang kemudian dibantu oleh sel-sel penyokong utama yang ada di dalamnya gitu. Ya. Jadi gitu ya untuk neuroglia, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami bahwa neuroglia itu adalah sel yang fungsinya untuk mendukung kerja dari neuron ya. Untuk materi berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian-bagian otak ya. Eh, Semoga bisa dipahami materi ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komen ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.